Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah kepada kita semua, sehingga kita masih berkesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Pada pertemuan ini, kita memasuki elemen atau bagian 2 dari mata pelajaran pendidikan Pancasila tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Utamanya membahas materi unit 1 tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang konstitusi. Mempelajari konstitusi menjadikan kita paham dan mengerti tentang sistem hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sekaligus merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni definisi konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, sejarah perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengaitkan dengan pasal atau ayat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dirasakan terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ada 2 materi utama yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu berkenaan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan identifikasi pasal atau ayat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terkait dengan kehidupan keseharian kita. Berikut diuraikan secara singkat tentang kedua materi tersebut. Kita mulai pokok bahasan yang pertama, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan besar terhadap sebuah negara, bahkan termasuk sistem bernegara yang semula demokratis bisa menjadi otoriter disebabkan perubahan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya. Konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara.
Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban. Ada dua macam konstitusi, yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan, terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara atau dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya adalah pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi nomor 1. Berdasarkan sejarahnya, ternyata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan pergantian. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan dan dinamika politik yang berkembang dan terjadi di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pertama kalinya diganti oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Maka sejak tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Penggantian ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah berubahnya Negara Kesatuan Indonesia menjadi negara serikat. Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 tidak berlangsung lama, karena sejak 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUDS tahun 1950. Pergantian ini kembali menyebabkan perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu kembali ke negara kesatuan yang berbentuk republik dan sistem pemerintahan dari presidensial
menjadi sistem parlementer. Setelah melalui perdebatan panjang tak berkesudahan, akhirnya pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekrit yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama, atau hasil pengesahan dan penetapan PPKI. Setelah berlaku cukup lama, tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pada tahun 1999 sampai 2002, seiring dengan terjadinya reformasi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Salah satu hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengenai sistematikanya. Sebelum amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh 37 pasal, 16 bab, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi pembukaan yang tetap terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selain itu, dari segi perubahan kualitatif, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut undang-undang. Hal tersebut menyebabkan posisi lembaga negara dalam level yang sederajat, masing-masing melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Presiden yang semula memiliki kekuasaan besar menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi atau check and balances. Dengan cara demikian, cita negara yang hendak dibangun adalah negara hukum yang demokratis. Secara garis besar, perubahan pasca amandemen adalah sebagai berikut. 1. Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3, dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law atau sesuai proses hukum. 2. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. 3. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan atau check and balances, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. 4. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Menata kembali
lembaga-lembaga negara yang ada, serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. Keenam, penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Sekarang kita masuk pokok pembahasan kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita cermati, pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Berikut adalah beberapa pasal yang dimaksud. Perhatikan, pasal 27 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Pasal 28A sampai 28C mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 29 mengatur tentang agama. Pasal 30 mengatur tentang bela negara. Pasal 31 dan 32 mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 33 dan 34 mengatur tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, untuk meningkatkan kemampuan literasi kalian, silahkan baca lebih lanjut pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pertemuan hari ini. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.